Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat, berdiri sebuah pesantren yang dikenal sebagai tempat menempa akhlak dan memperbaiki hati. Pesantren itu dipimpin oleh Kyai Mubarok, seorang ulama sepuh yang bijaksana, lembut tutur katanya, dan dikenal karena kesabarannya yang luar biasa. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Raka. Ia dikirim oleh orang tuanya yang sudah putus asa. Raka dikenal sebagai pembuat onar, terlibat tawuran, balapan liar, bahkan pernah mencuri. Harapan terakhir keluarga adalah agar pesantren ini bisa mengubahnya. Namun Raka tak datang dengan niat baik. Ia membenci semua yang ada di pesantren. Ia mencibir para santri yang khusyuk mengaji, merasa semua itu hanya sandiwara. Yang paling ia benci adalah Kyai Mubarok. Setiap nasihat lembut sang Kyai justru membuat Raka makin marah. Baginya, Kyai Mubarok adalah simbol dari semua yang ingin ia lawan. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat, dalam gelap dan sunyi. Saat para santri tertidur, Raka menyelinap ke rumah Kyai Mubarok yang pintunya tak pernah dikunci. Di dalam, sang Kyai sedang berzikir, duduk bersila dengan tenang, tanpa berkata apa-apa. Raka mendekat dan menendangnya dengan keras. Namun, begitu kakinya menyentuh tubuh Raka itu, rasa panas luar biasa menjalar dari tumit hingga paha, seperti disambar api yang tak terlihat. Raka terjatuh, menggeliat, berteriak kesakitan. Ia memegangi kakinya yang memerah, bengkak, seperti luka bakar. Tapi tak ada api sedikit pun di ruangan itu. Kyai Mubarok hanya memandang dengan ida enang. Ucapnya pelan, "Kau baru saja menendang dua orang-orang yang mencintaimu." Teriakan Raka membangunkan para santri. Mereka menemukan Raka menangis di lantai. Tubuhnya menggigil. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tak ada yang menyentuhnya. Tapi ia seperti terbakar dari dalam. Raka akhirnya pingsan. Ketika sadar keesokan harinya, ia mendapati dirinya dirawat oleh para santri, oleh Kyai Mubarok sendiri, yang duduk di sampingnya sambil membacakan ayat suci dan mengusap pelan dahinya. Air mata jatuh dari mata Raka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa disayangi, bukan dimusuhin. Ia bersujud dan meminta maaf. Tapi bukan hanya maaf yang ia minta, ia juga memohon agar diberi kesempatan untuk berubah. Sejak hari itu, Raka menjadi pribadi yang berbeda. Ia rajin mengaji, membantu Kyai, bahkan menulis buku kecil tentang kisah hidupnya, agar jadi pelajaran bagi anak muda lain. Luka di kakinya tak pernah hilang, tapi saat ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Luka ini adalah tanda cinta. Api itu bukan hukuman, tapi peringatan dari Tuhan, agar aku kembali sebelum terlambat."